warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mustafa Nur Afifi, nomor NIM 530101833. Jadi saya akan sedikit berbicara mengenai sebuah candi Bajang Ratu untuk memenuhi tugas museologi. Candi Bajang Ratu sendiri merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang mempunyai fungsi sebagai peringatan penghormatan sekaligus bangunan suci untuk memperingati abadnya Raja Jayanegara. Bangunan ini ditemukan sekitar abad 13 dan 14 Masehi. Candi ini terletak di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan ini mari kita belajar, mari kita lihat Candi Bajang Ratu. Di mana Candi Bajang Ratu itu terletak? Candi Bajang Ratu terletak di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sekitar 3 km dari Candi Ringin Lawang dan sekitar 600 meter dari Candi Tikus. Candi ini masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui secara pasti, baik mengenai kapan dibuatnya candi itu, terus raja yang memerintahkan pembangunannya, fungsinya maupun segi-segi lainnya. Apa fungsi dari Candi Bajang Ratu itu dan apa arti dari nama Bajang Ratu itu sendiri? Seorang arkeolog, Sri Suyatmi, mengutarakan nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jayanegara dari Majapahit, karena kata Bajang sendiri berarti kerdil. Jayanegara dinobatkan saat masih berusia bajang atau masih kecil. Gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Mengenai fungsi candi itu, Candi Bajang Ratu itu adalah sebuah penghormatan atau penghormatan Jayanegara kepada Jayanegara. Dasar perkiraan ini adanya relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita perbuatan. Relief yang memuat cerita perbuatan ditemukan juga antara lain di Candi Surawana. Dalam Pararaton dijelaskan juga Siroto dinormang kapopongan disekoring Srenggapura radistoring antara wulan. Disebutkan juga bahwa Raja Jayanegara yang kembali ke alam Wisnu atau dikatakan wafat pada tahun 1328. Dibuatkan tempat suci di dalam kedaton dan dibuatkan sebuah arca
dalam negara Kertagama, sehingga bisa disimpulkan tempat suci Raja Jayanegara berada di Puro atau di Trowulan, Mojokerto. Arca perwujudan sang raja dalam bentuk Wisnu juga terdapat di Trowulan. Ada persepsi lain mengenai fungsi Candi Bajang Ratu. Mengingat bentuknya yang merupakan gapura yang beratap dengan tangga naik dan turun, Bajang Ratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang keraton Majapahit. Diperkirakan Candi Bajang Ratu ini didirikan abad ke-13 dan ke-14 karena mengingat pertama perakiraan fungsinya sebagai candi ruatan, kemudian bentuk gapura yang mirip dengan candi Rangga Tahun di Blitar, relief penghias bingkai pintu yang mirip dengan relief Ramayana di Candi Panataran Blitar, kemudian bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. Diperkirakan bahwa Bajang Ratu dibangun pada masa yang sama dengan Candi Jago di Malang, karena dengan adanya relief singa yang mengapit sisi kiri dan kanan kepala kolo yang juga terdapat di candi tersebut. Bagian dalam candi membentuk lorong yang membunjur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong berbuat dari batu. Bagian dalam atap candi Bajang Ratu terbuat dari balok batu yang disusun membujur utara selatan, membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Atap Candi Bajang Ratu berbentuk gunung, mirip limas bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan-lapisannya dihiasi dengan ukiran dengan pola limas terbalik dan pola tanaman. Pada bagian tengah lapis ketiga terdapat relief matahari yang merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Namun bentuk hiasan di sisi utara dan selatan dibuat mirip dengan kedua sisi lainnya yang menyerupai bentuk pintu. Di bagian atas tubuh candi terdapat ukiran kepala Garuda dan matahari diapit naga. Candi Bajang Ratu telah juga mengalami pemugaran pada penjajahan pada saat Belanda, namun tidak didapatkan data mengenai pemugaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang telah dilakukan menyangkut penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan mengganti balok-balok kayu dengan semen cor. Beberapa batu yang hilang dari susunan anak tangga
susunan anak tangga juga sudah digantinya. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.